Selamat siang di Jakarta, selamat sore menjelang malam di Ternate. Eh, saya sudah siapkan sih beberapa bahan materi, cuman ini kemampuan untuk menyampaikan slide di Zoom ini masih minim nih, Pak Kari. Masih gaptek-gaptek Mungkin bisa lagi. dari admin. Iya, mungkin nanti bisa bisa ditampilkan. Namun pada prinsipnya pemberlakuan KUHP baru, kemudian KUHP baru ini eh, ada eh, pertanyaan mendasar yang harus didiskusikan sih. Kita dalami dulu aspek eh, teorinya gitu. Eh, Mungkin di slide kenapa penting KUHP dan slide pertama bagus. Slide pertama ya. Slide ya. Ini kenapa KUHP dan KUHP ini harus baru gitu. Itu pertanyaan teoritik dan perlu untuk kita renungkan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat di sejarah pemberlakuan hukum pidana di zaman kolonial, kemudian sampai kemerdekaan, kemudian di aspek hukum formilnya, hukum acaranya, ada perubahan di tahun 1981 KUHP itu, kira-kira eh, eh, apa yang baru yang harus didiskusikan di KUHP dan KUHP ini, atau lebih teknis kita menyebutnya dengan hukum pidana formil dan pidana material gitu. Nah, eh, di tahun 1981 setelah KUHP disahkan, KUHP yang lama itu hampir beberapa pakar hukum, eh, ahli hukum Indonesia menyatakan bahwa ini merupakan karya agung di tahun 1980 pembentukan KUHP lama itu. Ini karya agung karena generasi hukum saat itu mampu mereposisi KUHP yang lama yang itu HIE dan RBG itu dijadikan KUHP kita saat ini. Nah, di situ diperhatikan terkait dengan uh, yang paling krusial didiskusikan saat itu ialah aspek tentang pra peradilan, tentang HAM dan menjadi bahan pertimbangan. Nah, pertanyaan mendasar dalam hal memaknai hukum pidana formil ini atau KUHP ini kenapa harus ada? Pertanyaannya mendasar seperti itu. Ya tentu KUHP yang disusun ini harus mengatur terkait dengan aspek HAM. Jadi analoginya ialah satu orang warga negara yang melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, dia harus berhadapan dengan aparat hukum yang punya kewenangan yang besar, mempunyai sumber daya keuangan yang besar, mempunyai struktur kekuasaan yang lengkap, dan berhadapan cuma satu orang. Di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, sampai pada tingkat lembaga permasyarakatan. Jadi oleh karena untuk memastikan bahwa proses penanganan hukum ini tidak abuse power atau penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh aparat hukum, maka penting diatur terkait dengan hukum formilnya itu, acaranya itu yang harus memperhatikan HAM seperti itu. Karena ini seorang hanya didampingi advokat itu, berhadapan dengan struktur kekuasaan yang besar, kepolisian dan segalanya. Jadi kalau misalnya hari ini penyidik mau menangani perkara tindak pidana korupsi atau tindak pidana apapun, dia mau menggunakan fasilitas helikopter misalnya, tak langsung jadi. Itu disediain seperti itu. Nah itu kewenangan yang besar yang ada di APH, di penyidik, penuntut maupun saya pada tingkat peradilan sampai pada tingkat rehabilitasi di tingkat lembaga permasyarakatan. Nah dulunya kita disebut dengan criminal justice system atau sekarang sistem peradilan pidana terpadu dan apa sebutannya seperti itu. Nah penting muatan HAM banyak dimuat dalam hukum formil ini untuk memperhatikan apa tersangka atau terdakwa ini pada saat diadili. Nah itu kira-kira filosofis dan beberapa pandangan ahli sepakat bahwa uh, hukum formil pidana ini penting untuk dimuatkan HAM itu.
penting sekali. Jadi dengan berlakunya KUHP baru ini kan ada banyak hal yang menjadi perubahan. Tadi saya sepakat dengan pernyataan dari Kakak Regi bahwa uh, KUHP yang baru ini kalau kita bukan hanya salah satu anggota kepolisian atau kejaksaan tadi, tapi Prof. Edi pun, Wamen pun dalam satu diskusi menyatakan bahwa hari ini saya dimintai jadi polisi, saya tidak mau, gitu, karena terlalu berat tugasnya tuh. Nah, kenapa beratnya memang harus begitu? Karena kalian penyidik dan kejaksaan diberikan, penuntut diberikan kewenangan, diberikan infrastruktur kekuasaan untuk betul-betul dalam hal menangani perkara tindak pidana itu betul-betul fair dan komprehensif dan baiklah seperti itu, dengan mempertimbangkan HAM. Saya mau sampaikan bahwa yang paling menarik yang secara teoritik itu kita membaca putusan terkait dengan objek penetapan sebelum KUHP baru berlaku. Kita membaca putusan terkait di MK terkait dengan penambahan objek pra peradilan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang penetapan tersangka itu. Nah, itu para ahli, saya coba mempelajari putusan itu, terutama pada beberapa pendapat ahli di dalam. Itu ada konklusi umum yang disampaikan oleh para ahli bahwa KUHP ini penting, ya, hukum formil ini penting untuk ditaruh prinsip yang dikenal dengan due process of law itu, atau prinsip penanganan perkara pidana yang betul-betul memperhatikan hak asasi manusia. Kalau KUHP yang lama, kan crime control model bahasanya. Jadi penanganan perkara tindak pidana itu kecepatan yang penting. Atau diistilah dengan crime control model. Itu kecepatan yang paling diutamakan. Nah, sekarang kita masuk pada era due process of law. Atau penanganan perkara hukum acara pidana formil, dalam hal ini penanganan perkara acaranya, itu betul-betul memperhatikan aspek hak asasi manusia yang ada pada tersangka maupun terdakwa. Nah, ternyata sistem due process of law ini tidak hanya dikenal dalam hukum acara pidana. Ini juga dikenal dalam hukum acara administrasi publik maupun hukum tata negara maupun di hukum perdata. Nah, ini penting untuk dipahami tentang prinsip due process of law ini. Mungkin ada pendalaman khusus untuk teman-teman peserta untuk mendalami prinsip ini, karena prinsip ini penting. Yang saya jelaskan awal tadi bahwa ini terkait dengan memproteksi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, jaksa penuntut maupun pengadilan dalam hal menjalankan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Saya tadi tidak mau bilang APH karena kita ini juga tergolong APH, Pak Regi, berdasarkan undang-undang advokat. Oke, slide berikut. Nah, ini pesertanya hampir semua lawyer. Pesertanya hampir semua lawyer dan punya pengalaman. Saya lihat pesertanya ini. Saya rasa proses persidangan, tahapan persidangan di pidana, kita sudah memahami dan secara baik maupun dalam hukum materialnya, ya, kitab undang hukum pidana. Nah, kitab undang hukum pidana ini yang lama dan yang baru sebenarnya esensinya sama. Kalau menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh Wamen, Prof. Edi, kalau KUHP yang lama itu kan dibagi 3 buku tuh. Ketentuan umum, pelanggaran, dan kejahatan. Nah, yang baru sekarang cuma 2 buku. Dan Wamen slide berikutnya, slide yang kedua. Slide kedua. Ya, itu dulu. Jadi, Wakil Menteri Hukum dan HAM ini, Prof. Edi ini sampaikan bahwa kalau mau membaca KUHP, baca saja ketentuan umumnya. Itu adalah hal baru yang diatur. Di buku 2-nya itu ya hampir sama lah ketentuan pasal-pasal yang ada. Cuma mungkin saja ada beberapa kategori perubahan sanksi dengan penyebutan kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan sebagainya. Nah, dalam KUHP baru ini kita lihat ada prinsip keadilan korektif atau corrective justice. Jadi dulu yang pendekatan pidana yang balas dendam, sekarang lebih ke rehabilitasi dan sebagainya. Kemudian ada prinsip keadilan restoratif. Penjara bukan tujuan. Kalau dulu dari zaman KUHP yang lama,
crime control model itu paling pidananya itu paling diutamakan gitu. Jadi tidak ada lagi eh, tindak pidana yang kecil pun tetap di penjara seperti itu. Contoh penganiayaan ringan misalnya. Penganiayaan itu kan di-include dalam di KUHP yang lama, di KUHP yang baru itu juga di-include proses penahanannya. Kalau di KUHP baru itu pas tidak salah pasal 466 tentang penganiayaan itu tindak pidananya itu ancaman pidananya itu 3 tahun dan kejahatannya itu tergolong kejahatan tingkat 2 kalau KUHP yang baru. Namun di pasal 471 tidak salah tindak pidana penganiayaan 466 dapat dimungkinkan dilakukan penahanan. Padahal dari informasi dari KUHP yang kita dengar dibaca dan sebagainya bahwa proses penahanan itu hanya dimungkinkan pada perkara-perkara yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Maka penahanan dapat dimungkinkan dilakukan penahanan. Tapi di KUHP yang baru hampir sama eh, penganiayaan itu dapat dilakukan penahanan. Padahal ancaman pidananya itu hanya di bawah 5 tahun, itu 3 tahun. Apalagi penganiayaan ringan, ancaman pidananya cuma 3 bulan, denda dan sebagainya. Nah itu beberapa kesamaan dan perbedaan antara KUHP baru dan KUHP lama. Jadi di beberapa tindak pidana yang lain, di beberapa tindak pidana yang lain itu masih uh, uh, prinsip keadilan restoratif ini terkait dengan penjara dan pemindahan ini tidak lagi menjadi hal utama dalam dalam penanganannya. Nah, saya pengalaman beberapa perkara yang saya tangani saat ini misalnya, contoh misalnya tadi saya sampaikan soal penahanan itu, nah, akhirnya kepolisian itu penyidik itu bingung-bingung. Ini penganiayaan, pasalnya pasal 466, di pasal 471 itu dimungkinkan untuk dilakukan penahanan. Tapi penganiayaannya penganiayaan ringan biasa saja. Kalau KUHP yang lama, pasti ditahanin orang. Namun dalam pendekatan yang kami gunakan, kami coba mengajukan secara formal, mengajukan permohonan untuk tidak ditahan dan buat pernyataan itu. Buat pernyataan beberapa poin-poin tentang syarat-syarat penahanan itu. Diatur dalam KUHP. Jadi dulu syarat objektif, syarat subjektif. Nah sekarang kan ditambahkan lagi itu beberapa poin terkait dengan syarat-syarat penahanan. Hanya kami buat semacam pernyataan dari tersangka bahwa dia dalam perkara ini tidak akan melakukan ini, poin-poin syarat penahanannya itu, kemudian dibuat pernyataan, diajukan ke penyidik, bilang sampaikan bahwa, nah ini syarat penahanan yang diatur dalam KUHP baru, dan klien kami menyanggupi untuk memenuhinya, menyanggupi untuk tidak memenuhi beberapa poin yang diatur sehingga dilakukan penahanan. Nah hal itu dipertimbangkan oleh penyidik. Hal itu dipertimbangkan oleh penyidik dan akhirnya penyidik bersepakat bahwa proses penahanannya tidak perlu dilakukan. Selain ancaman pidananya di bawah 5 tahun, ada surat pernyataan yang disampaikan oleh tersangka. Nah, surat pernyataan itu sebenarnya tidak diatur, Kak Rigi, peserta. Kami cuma improvisasi saja. Improvisasi untuk buat semacam pernyataan dari dia untuk saya tidak akan melakukan ini, saya tidak akan melakukan ini, saya tidak akan melakukan ini, poin-poin diatur dalam KUHP itu terkait syarat penahanan itu sehingga kami ajukan, namun dipertimbangkan oleh penyidik. Nah itu kira-kira dalam proses prinsip keadilan restoratif. Kemudian prinsip individualisasi pidana ini soal pertanggungjawaban pidana sebenarnya atau pertanggungjawaban hukum. Kalau mungkin teman-teman lain bisa baca bukunya Prof. Edi, kemudian gurunya Prof. Edi itu Profesor Spomo. Nah, itu terkait dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Di KUHP juga mengatur terkait dengan kemampuan penyidik atau kemampuan hakim dalam hal menetapkan seorang tersangka itu mampu membuktikan terkait dengan pertanggungjawaban pidananya itu. Harus diuraikan secara baik seperti itu. Jadi ada prinsip individualis pidana. Nah, kemudian di
di pidana yang baru, KUHP yang baru juga kita mengenal dengan pertanggungjawaban korporasi. Dulu kan tidak ada pertanggungjawaban korporasi. Apa uh, pernah mendengar kasus pencemaran lingkungan di tahun 2011 atau 2010 tuh, di Nyumun Minahasa Raya. Nah, jadi tindak pidana lingkungan hidup itu. Nah, itu dalam proses pidana lingkungan hidupnya itu uh, di perusahaan Nyumun Minahasa Raya itu direktur lingkungan hidupnya, kemudian direktur CSA, beberapa direktur CSA-nya dipidana dengan pidana korporasi karena melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Nah, sekarang di KUHP yang baru sudah diakomodir terkait dengan pidana terhadap korporasi. Kemudian living law ini atau hukum adat. Nah, ini juga diatur dalam KUHP yang baru nih. Ini masih diperdebatkan debatable sampai saat ini. Ada yang meminta untuk diatur dalam peraturan pemerintah terkait dengan pengaturan pidana adat. Ada yang meminta untuk memperjelas soal pidana adat yang dimaksud ini mekanisme seperti apa. Apakah menggunakan peradilan konvensional yang ada di pengadilan negeri, ataukah ada pengakuan peradilan adat, dan banyak aspek yang masih didiskusikan. Kemudian non kriminalisasi berlebihan. Nah, ini terkait dengan tindakan-tindakan kriminalisasi. Intinya saya kembali lagi intinya bahwa karena semangat hukum pidana saat ini ialah menggunakan pendekatan due process of law, bukan crime control model yang lama, yang klasik, maka pendekatan pidananya itu tidak lebih pada soal pidana badan, pengangkatan badan, tidak, tapi lebih pada denda dan apa nanti dijelaskan diatur dalam sanksi-sanksi diatur dalam KUHP itu. Kemudian keseimbangan kepentingan ini korban, kemudian di situ juga ada penyidik. Kalau di acara pidana itu kita kenal dengan asas oportunitas. Penyidik kewenangannya untuk melakukan penuntutan. GPU kewenangannya untuk melakukan penuntutan. Penyidik kewenangannya untuk melakukan penyidikan. Sementara hakim kewenangannya untuk mengadili. Nah, itu mau menempatkan porsinya secara baik. Namun ada pengecualian, terutama pada hal-hal tindak pidana khusus, korupsi dan sebagainya. Nah, dalam diskursus hukum pidana ini pun masih diperdebatkan. Jadi ruh penyidikan itu harus dikembalikan ke kepolisian dan ruh penuntutan itu harus dikembalikan ke jaksa penuntut. Jangan ada kombinasi antara jaksa penuntut sebagai penyidik juga, jaksa penuntut sebagai penyidik penuntut juga. Jadi hanya satu kamar. Jadi proses check and balance-nya pengawasannya tidak maksimal. Nah, ini tapi dalam hal tindak pidana khusus hal-hal ini dikecualikan. Secara teori saya sepakat karena uh, sifat apa uh, apa extraordinary crime-nya ini yang menjadi pertimbangan seperti itu. Kalau pendekatan secara internasional, misalnya pengadilan pidana internasional yang mengadili kejahatan perang dunia itu, dunia kedua itu kan, uh, kalau bicara tentang prinsip hukum pidana itu kan tidak boleh berlaku asas pemberlakuan surut. Hal-hal yang belum diatur dalam undang tidak bisa dipidana. Tapi karena hasil konvensi internasional, kemudian asas restoratif itu kemudian dikesampingkan para kejahatan perang, para pelaku kejahatan perang dunia kedua terutama Jerman kemudian diadili. Padahal aturannya belum ada. Nah, ini sama juga dengan sejarah kita terkait dengan undang-undang terorisme itu. Pada saat bom Bali, undang-undang terorisme belum ada. Jadi bingung orang tuntut pakai pasal apa kan. Tapi karena sifat ekstraordinarinya, sifat keluar biasanya itu, sehingga undang-undang terorisme cepat disahkan, kemudian para terduga dan terorisme itu diadili menggunakan undang-undang terorisme. Padahal secara teori, secara prinsip itu berlanggar asas legalitas kan. Karena aturannya belum diatur pas kejadiannya seperti itu. Tapi karena sifat ekstraordinarnya keluar biasanya itu sehingga diatur prosesnya seperti itu. Slide berikut, Pak Hafiz. Nah, ini
ini hukum formilnya tuh, prinsip dalam KUHP baru tuh. Tadi saya sampaikan tentang dua porsi pulau, saya sudah banyak jelaskan tentang ini prinsip yang menjadi ruh dalam proses penerapan hukum formil di hukum formil pidana di pengadilan. Jadi apapun itu prinsip HAM paling dipertimbangkan seperti itu. Kemudian quality of arms atau criminal justice system, kalau kita kenal dengan sistem peradilan pidana terpadu dan sebagainya, dari penyidikan, penuntutan, hakim sampai pada lembaga permasyarakatan. Kemudian terakhir ini ada teori lagi masyarakat juga. Jadi dari ada semacam lingkaran itu, kalau dulu penyidik, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan. Sekarang sudah ada tambahan masyarakat lagi. Karena pelaku pelaku tindak pidana yang telah diadili, ini dia melalui proses penyidikan, penuntutan, setelah itu diadili di pengadilan, setelah itu dia masuk ke lembaga permasyarakatan, direhabilitasi, setelah direhabilitasi dia balik ke masyarakat untuk hidup berbaur lagi. Jadi ada tambahan teori baru bahwa sistem peradilan pidana itu tidak hanya ada pada sampai tingkat lembaga permasyarakatan, tapi peran masyarakat di dalam juga ada. Gitu. Kemudian bantuan hukum sejak dini. Nah ini jadi bahan apa? Uh, kalau yang lama ini kan kita pada saat penampingan itu kan, wah ini Pak masuk penampingan tak apa-apa, saya menampingi saksi. Oh, enggak bisa Pak. Kan pengalamannya semua hampir begitu kan. Ini masih saksi, belum belum bisa didampingi gitu, bla 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 gitu. Nanti tersangka lah baru didampingi Pak gitu. Di tersangka kita dampingi pun juga itu diam kan, diam gitu. Nanti ada marah-marah dari penyidik baru sabar Pak, jangan gitu Pak, sabar Pak, jangan gitu Pak. Nah itu praktek itu sekarang sudah tidak lagi gitu. Jadi ada bantuan hukum sejak dini dari proses sebagai terlapor dengan belum mempunyai status apapun, saksi dan sebenarnya bisa dampingi. Jadi mulai dari pelapor, terlapor, saksi, korban, tersangka itu sudah bisa dilakukan pendampingan. Nah saat ini juga dalam beberapa hari ini juga saya punya klien baru terkait proses pendampingan di tahapan pemeriksaan saksi. Jadi eh, keutamaan dari pendampingan saksi ini ternyata saya dapat faedahnya di sini, Kak Regi. Faedahnya itu ialah, jadi kita mampu untuk melakukan koordinasi dengan penyidiknya terkait dengan keterangan-keterangan saksi yang diberikan sebelumnya. Jadi kita misalnya setelah pengalaman saya kemarin ini ada salah satu saksi yang diperiksa terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, dia memberikan keterangan sebagai saksi tanpa didampingi sebagai lawyer. Setelah memberikan keterangan saksi, dia pulang karena waktu proses pemeriksaannya itu dari pagi sampai malam, dia lupa bahwa ada poin-poin penting yang dia mau sampaikan. Dia mau balik lagi untuk memberikan keterangan tambahan. Takut dia kan? Takut, akhirnya dia pakai lawyer. Pakai lawyer, kita masuk dampingi sebagai saksi, kita koordinasikan dengan penyidik. Penyidik ini kami kuasa saksi sekian, kami mau koordinasi, ini ada beberapa keterangan saksi yang sebelumnya dia sampaikan, ada beberapa hal yang mau dikoreksi. Mau tak mau penyidik harus membuka tangan, tidak mempunyai alasan bahwa tidak bisa, ini keterangannya sudah di BAP, sudah di tangan-tangan dan sebagainya. Tidak bisa Iya, kayak menarik begitu. juga ya Kak ya, menarik Iya, juga. iya, iya. Jadi pada saat kami koordinasi dengan penyidiknya, bahwa ini klien kami sebagai saksi dalam perkara ini, ada keterangan-keterangan dia sebelumnya yang disampaikan, dia mau rubah, mau menambahkan, mau mengoreksi. Akhirnya diagendakan, Kak. Akhirnya diagendakan ulang pemanggilan terkait dengan pemeriksaan saksi. Nah ini poin yang saya dapat dari KUHP baru. Seperti itu. Poin yang saya dapat dari KUHP baru. Ternyata penting pendampingan hukum sejak dini. Dari sejak awal, dari proses sebagai pelapor, terlapor, atau saksi, sampai pada tingkat korban. Nah, kalaupun di KUHP yang baru sekarang, hampir semua aspek diatur. Jadi pendampingannya itu mesti mau tingkat pelapor, terlapor, saksi, perempuan, disabilitas, orang tua, itu diatur semua secara rigid dalam KUHP itu. Jadi terkait dengan penanganan perkara terhadap perempuan dan anak, yang dulu kita kenal diatur dalam peraturan Mahkamah Agung, itu sekarang diikut dalam KUHP.
terkait dengan penanganan perkara terhadap kalangan disabilitas yang kita dulu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung diingkuk dalam KUHP. Pengaturan terkait dengan penanganan perkara orang tua yang sudah tua uzur itu pun diatur dalam KUHP. Sebagaimana kita beberapa hari ini kita lihat ada salah satu terdakwa korupsi meninggal, itu Haji siapa yang sudah tua itu kan, tidak sempat dihadiri karena dipaksakan hadir dalam persidangan akhirnya meninggal seperti itu. Nah ini ternyata KUHP baru ini memproteksi hal-hal itu semua dan diatur secara rigid dalam bab-bab dalam KUHP baru. Nah kemudian perlindungan HAM dan proses pemidanaan. Nah tadi uh, apa uh, kita kembali ke pernyataan teorinya Pak Edi tadi. Kalau hari ini saya diminta jadi polisi, saya tidak mau. Gitu. Kemudian ada video pernyataan dari salah satu pejabat kejaksaan menyampaikan secara terbuka bahwa hari ini yang hebat di dalam KUHP baru ini lawyer. Gitu. Ya karena memang tugas kita tadi memproteksi HAM dalam proses pelaksanaan pidana ini. Fair trial, imparsial, ini sudah nanti dalam proses persidangan teman-teman bisa merasakan itu. Kemudian transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan saksi dan korban. Itu kira-kira. Slide berikut. Nah ini saya coba buat dalam bentuk skema waktu penampingan itu dimulai dari penyelidikan, kemudian peran advokat itu sudah mulai aktif, pengujian tindakan paksa. Nah, ini menarik ini. Jadi objek pra peradilan itu dibagi beberapa poin itu. Penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penyadapan, penyitaan alat bukti, apa pemblokiran ke luar negeri dan sebagainya, itu yang diatur dalam pasal itu sudah mulai diatur tentang tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik itu bisa diuji dalam proses pra peradilan. Nah ini yang paling penting gitu. Nah terakhir kemarin saya tidak salah saya pernah baca berita terkait dengan pra peradilan tentang sah tidaknya penahanan. Nah kemudian ada pra peradilan yang diajukan, ada hakim kemudian mengabulkan pra peradilan penahanan itu. Hakim menyatakan bahwa proses itu di salah satu pengadilan, saya lupa di pengadilan mana, saya baca beritanya, hakim menyatakan bahwa proses penahanan tidak sah oleh karena surat pemberitahuan penahanan itu tidak diberikan tembusan 1 hari ke keluarga orang yang ditahan atau penasihat hukumnya. Akhirnya hakim menilai bahwa proses formil penahanan yang dilakukan oleh penyidik itu tidak sah, sehingga pra peradilan penahanan itu dianggap batal dan uh, dikeluarkan. Slide break masih slide yang mbak. Slide. Ya, enggak, masih slide tadi. Ya. Kemudian akses bukti. Nah ini pembuktian di KUHP ini kalau 184 yang di KUHP lama itu kita bisa tahu semua kan. Ada saksi, ahli, surat, terdakwa, pengakuan, petunjuk. Nah, di KUHP baru ini sudah mulai variasi pengaturan alat buktinya. Kemudian akses alat buktinya pun itu lebih enak. Nanti teman-teman bisa baca terkait dengan bab tahapan persidangan dan nanti di KUHP terkait dengan persidangan pidananya. Nah, kemudian terakhir tentang imunitas advokat. Ini sudah tegas lah. Ada bab tentang hak advokat itu sudah diatur dalam KUHP. Ini secara tegas mengatur terkait dengan hak imunitas. Namun perlu digarisbawahi teman-teman pengacara semua yang hadir di peserta ini, bahwa hak imunitas ini bukan berarti semua teman-teman dalam menjalankan profesi itu semaunya kemudian uh, dianggap bahwa ya, punya kekebalan hukum atau legal body. Tidak. Uh, hak imunitas ini masih tetap berlaku sepanjang teman-teman advokat ini menjalankan tugas dengan niat yang baik. Nah, niat baiknya ini yang masih multi tafsir ini, Pak Pangeran. Mesti tafsir ini mesti perlu diuji di MK lagi. Yang dimaksud niat baiknya seperti apa ya advokat dalam menjalankan tugas profesi ini kan. Nah, berikut Pak Hafiz slide-nya. Nah ini saya kemudian coba merangkul hal-hal baru dalam KUHP pidana, hukum pidana formil.
Nah, ini pengakuan bersalah. Kita lihat di pasal 78 itu. Jadi ada beberapa indikator yang dipakai. Pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya di bawah 5 tahun, bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Jadi sebelum perkara itu proses penyidikannya itu, kalau ada klien kita telah mengaku bersalah, jadi bukan berarti langsung dihentikan perkaranya. Pengakuan bersalah ini kemudian didiskusikan atau disampaikan ke jaksa penuntut. Jaksa penuntut kemudian melakukan pemeriksaan. Pengakuan bersalah ini diikutkan serta dengan kesediaan untuk melakukan rehabilitasi kah, ganti rugi apakah, seperti itu. Nanti dibawa di persidangan, disampaikan ke hakim. Kemudian hakim menggelar persidangan dengan persidangan cepat, acara cepat. Hanya diatur dalam KUHP tidak salah dengan satu hakim. Karena sudah pengakuan bersalah, itu dibawa ke jaksa penuntut, kemudian dibawa ke persidangan. Hakim mungkin hakim tunggal satu orang untuk memeriksa terkait dengan pengakuan bersalah dan penjatuhan pidana. Nah, pengakuan bersalah ini pun kalau dalam teori kita lihat di Amerika tidak salah itu. Ada prinsip namanya pro-trial conference. Jadi percakapan antara jaksa dan percakapan antara jaksa penuntut dan advokat pembela. Tapi ini praktik di Amerika. Kita biasa bisa lihat di film Lincoln Lawyer itu, kemudian ada film Jigsaw itu yang narkoba dan sebagainya. Nah, di situ kita lihat bahwa sebelum persidangan dimulai, lawyer-lawyer Amerika biasanya mendatangi jaksa penuntut kemudian bernegosiasi. Ini klien saya begini begini begini. Bagaimana kalau jatuhin pidana ini saja begini begini begini, seperti itu. Nah, ini ternyata sudah mulai diadopsi di sistem peradilan Indonesia yang kita sebut dengan pengakuan bersalah itu. Jadi klien kita sudah mengakui bersalah, mungkin pertemuan antara kita dengan jaksa penuntut pun menegosiasikan terkait dengan sanksi apa yang dijatuhkan. Kalau misalnya, contoh misalnya penganiayaan, ya mungkin kita minta ya kerja sosial kah atau seperti apakah, eh, denda kah seperti apakah, itu nanti di proses pengakuan bersalah. Nah, pengakuan bersalah pun ini menjadi perdebatan juga karena dianggap sebagai ladang percakapan negatif, percakapan melawan hukum antara advokat dengan jaksa penuntut. Ya, ada sogok dan sebagainya di situ. Nah, ini menjadi ikhtiar-ikhtiar dan diskusi ramai bahwa pengakuan bersalah ini menjadi ajang untuk suap gratifikasi antara pengacara dengan jaksa penuntut. Nah, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, Pak Pangeran. Seperti itu. Kemudian ada keadilan restoratif justice, itu diatur dalam pasal 9. Sebelumnya diatur dalam Perkapolri, di peraturan kejaksaan, sampai pada tingkat peraturan Mahkamah Agung. Prinsipnya keadilan restoratif justice ini tidak perlu jelaskan, kita sudah semua tahu bahwa ada pengakuan bersalah, kemudian dibawa persidangan. Tapi perlu ingat bahwa restoratif justice ini dia berlaku pada semua tahapan. Di tahapan penyidikan berlaku, di tahapan penuntutan berlaku, sampai pada tahapan persidangan. Adapun keadilan restoratif justice ini pun nanti dianjurkan dalam persidangan pidana. Kalau ancaman pidananya di bawah 5 tahun, nanti ada penganjuran dari hakim. Nah, tadi saya sebutkan kemudian ada perluasan objek pra peradilan tadi terkait dengan bukan hanya tersangka, penahanan, penangkapan, penyitaan, pemblokiran ke luar negeri dan sebagainya. Diatur ada pasal 89. Kemudian ada pendampingan saksi, bla bla bla. Nah, ini yang menarik dalam acaranya ini. Ada pernyataan pembuka dan penutup ya. Diatur dalam pasal 2110 ayat 2 dan 231 ayat 1. Nah, ini persidangan pidana sudah mulai berubah. Setelah jaksa membacakan kalaupun perkara itu tidak ada pengakuan bersalah ataupun dikesampingkan keadilan RJ, restoratif justice, proses persidangannya dimulai. Jadi setelah jaksa membaca dakwaan, kemudian eksepsi, kan kita sekarang sudah sangka apa bahasanya itu, sangkaan atau perlawanan, bahasa perlawanan mengajukan eksepsi.
Setelah itu selesai, ada sesi pernyataan pembuka yang dimintakan oleh hakim kepada penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Jadi, Opening statement. Opening ya, statement. opening statement. Kita pakai bahasa undang-undang aja, Bang. Pernyataan pembuka. Pernyataan pembuka dan pernyataan penuntut atau opening statement dan closing statement. Yang di sini mungkin saya melihatnya ini baru di persidangan. Jadi kalau klaimnya bayar setengah-setengah ya cukup yang mulia, nanti dilanjutkan. Kami rasa cukup, nanti di pembuktian aja majelis kita lihat. Tapi ini ajang untuk menunjukkan terkait dengan kemampuan kita, karena ini proses persidangan yang kita biasa nonton di Anglo Section di Amerika, seperti itu. Jadi lawyer juga diberikan apa, harus mampu membangun argumentasi retorika. Kalau persidangan yang dulu kita cuma diam pasif gitu kan. Ribut-ribut pun dalam proses pemeriksaan saksi saja. Ya, di KUHP yang baru ini diberi kesempatan. Jadi kita sampaikan pembuktian, pengalaman-pengalaman kita dalam tahapan pendampingan sampai penyidikan, tahap 2 dan sebagainya, itu sampaikan. Unik-unik bukti-bukti yang disampaikan. Ini penting disampaikan secara lisan agar menjadi bahan terhadap majelis hakim untuk mempertimbangkan. Dalam hal dilanjutkan dalam pemeriksaan pembuktian. Nah, di tahapan pemeriksaan ini pun diatur, Pak Pangeran, diatur terkait dengan tahapan pemeriksaan. Jadi hakim tidak lagi di hakim tidak lagi mengambil pertanyaan awal biasanya kan. Tapi kalau misalnya saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut, maka jaksa penuntut pertama yang mengajukan pertanyaan. Setelah itu penasihat hukum, nanti hakim terakhir. Kalau KUHP yang lama kan biasanya majelis hakim nyosor saja kan. Ya ini saksi, langsung majelis hakim. Tapi sekarang sudah dibuat skemanya. Dibuat skemanya bahwa saksi atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak, dalam ini saksi atau ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut, maka dia yang pertama mengajukan pertanyaan, setelah itu penasihat hukum, baru hakim terakhir. Seperti itu. Jadi sudah mulai enak lah. Jadi biasanya kita ini kan sidang di pidana itu kan hakim langsung nyosor, ambil masuk gitu kan. Bagian paling terakhir. Bagian ya, masuk, nanti pertanyaan-pertanyaannya kita tanya lagi, itu sudah ditanyakan, itu tanya yang lain. Nah itu menjaga imparsial dalam proses pemeriksaan persidangan itu. Nah, slide berikut. Nah ini kira-kira closing statement, Pak Kri, closing statement. Jadi ini pendapat saya, advokat itu menjaga check and balance saja, memastikan proses penegakan hukum pidana tetap berada pada koridor HAM seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan beberapa poin terkait dengan KUHP yang mungkin saja bisa salah. Kita belum membaca secara baik ya, KUHP yang baru maupun KUHP yang lama. Nah, dalam praktek pun kita berlakunya baru 2 Januari kan. Nah, ini pengalaman yang ada pun ini baru hanya satu perkara saja yang mau ditangani di proses litigasi ini. Kalau KKRI kan sudah ada perkara banyak gitu. Jadi tadi kira-kira poin-poin penting yang saya mau sampaikan dalam diskusi ini itu tadi bukan mungkin ada yang masih kurang, yang banyak yang perlu kita diskusikan bersama, uh, terutama pada proses persidangan tadi dan terutama pada hak-hak advokat. Namun pada prinsipnya yang saya tertarik dengan pernyataan Kak Regi tadi bahwa ini soal kemampuan membaca saja, keseriusan untuk mau membuka selembar-lembar kertas itu untuk melihat secara detail dan serius apa sih kewenangan-kewenangan yang diatur seperti itu. Nah, kedepannya mungkin nanti ada hal-hal baru dan mungkin ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang nanti bisa saja merubah makna pemaknaan normatif, pemaknaan yuridis dalam KUHP dan KUHP yang baru. Mungkin demikian. Ini masih saya bukan apa-apa, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Saya serahkan ke forum untuk kita diskusikan bersama. Mungkin begini demikian, Pak Hafiz. Waktu dan tempat saya persilakan. Siap. Terima kasih Kakak narasumber, Kakak Farudin Maloko atau Kairos
yang telah memaparkan eh, pengetahuan-pengetahuan tentang KUHP dan KUHP baru yang baru saja diresmikan 2 Januari, belum ada 1 bulan Kak ya untuk KUHP dan KUHP baru ini. Dan Kak Heru sudah menjalankan ada beberapa case yang sudah dipraktekkan langsung di KUHP baru dan KUHP baru ini. Bagi para peserta, jika ada pertanyaan boleh, saya sebagai moderator akan eh, membantu untuk membuka sesi pertanyaan. Untuk awal ini ada 2 pertanyaan dahulu. Baik, siapa yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau belum ada mungkin dari saya dulu nih. Siap. Satu pertanyaan, Iya, Kak. satu pertanyaan aja. Eh, Sepanjang dari praktek pengalaman Kakak Eros, ini terkait dengan berkas perkara. Sebagaimana kita ketahui, berkas perkara ada yang memang diserahkan kepada majelis hakim yang rata-rata sama dengan yang dipegang oleh jaksa penuntut umum, tetapi di era pemberlakuan KUHP ini rasanya memang masih sama seperti yang kita rasakan dulu, berkas itu tidak selengkap yang diberikan kepada majelis hakim atau yang dipegang oleh jaksa penuntut umum. Konkretnya begini, konkretnya ya lagi-lagi kita harus tindak pidana kekerasan seksual itu kita perlu effort untuk mendapatkan hasil eh, psikolog atau juga hasil visum referendum yang memang tidak dilampirkan di dalam berkas perkara yang dimiliki oleh terdakwa. Nah, ini kan tentunya menjadi situasi yang akan sama ya. Bagaimana sebenarnya kalau di dalam era ketentuan KUHP yang baru terkait dengan berkas perkara ini yang memang kita rasakan penting supaya menjadi bahan pembelajaran dan juga bahan kita menyusun strategi pembelaan kepada klien. Iya, Kak. Makasih, Kak. Eh, Sebenarnya ini paling vital, Kak. Ini paling vital dalam proses penampingan perkara pidana itu. Tidak salah baru kemarin Mahkamah Konstitusi memutuskan terkait dengan judicial review KUHP yang lama. KUHP yang lama terkait dengan frasa pejabat dalam hal memperoleh berita acara pemeriksaan atau BAP. Nah, di situ disebutkan bahwa yang dimaknai dengan sayangnya putusan Mahkamah Konstitusi itu saya baca itu masih menafsirkan terkait dengan subjek pejabat siapa yang dimaksud dalam permintaan BAP itu. Kalau kita melihat KUHP yang baru dan KUHP yang lama hampir sama terkait dengan perolehan berkas perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi terakhir itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat dalam perolehan berkas perkara itu pejabat pada tingkatan masing-masing. Di tingkat penyidikan itu pejabatnya itu ya Kasreskim, kemudian di tingkat penuntutan pejabatnya seperti Kejari, Kasipesut atau Kejari sampai pada misalnya di tingkat pengadilan. Namun pada prinsipnya pengalaman terkait dengan penanganan perkara terkait dengan akses berkas perkara ini kan saya pengalaman di KPK. Ternyata KPK itu yang paling fair trial, paling baik dalam hal mendistribusi berkas perkara. Pengalaman kita dalam hal berhadapan teman di kejaksaan ini beda lagi. Kalau KPK tanpa diminta, jaksa penuntut umum KPK tanpa diminta, mereka menyediakan. Ya, menjadwalkan dan kemudian menyediakan. Menyediakan berkas perkara setebal apapun itu. Dan bukti dan dengan apa yang di meja hakim. Itu pengalaman kita dengan KPK. Tapi kalau dari kejaksaan, ini punya cerita masing-masing tentunya.
Kita punya cerita masing-masing tentunya dalam mengakses berita acara pemeriksaan. Pendefinisian berita acara pemeriksaan itu, teman-teman jaksa penuntut ini dalam hal memberikan akses itu lebih pada yaitu BAP, Benar. berita acara pemeriksaan, bukan lampiran-lampirannya. Entah itu audit BPK, entah itu ada misalnya ada gambar konstruksi yang perlu kita pentingkan, atau RAB-nya dalam perkara tindak pidana korupsi ya. Kalau dalam perkara penganiayaan, kita mau minta vis et petrum, tapi yang diberikan itu berita acara pemeriksaan, Ya, mulai dari saksi, terdakwa dan sebagainya. Nah ini perlu diluruskan juga, karena di KUHP yang baru diatur tentang berita acara pemeriksaan, tapi belum menjelaskan secara detail kewajibannya. Ini penting untuk didalami lagi. Nah mungkin dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin baru saja itu masih tidak berlaku Undang-Undang 81 kan, selama di ketentuan peradilan itu selama tidak bertentangan dengan undang. Jadi akses tentang berkas perkara ini dari pengalaman kita ya masing-masing institusi, kalau KPK ya fair aja, terbuka dan sebagainya, tidak ada hal-hal yang disembunyiin gitu. Nah, tapi kalau beda dengan teman-teman mungkin di kejaksaan, tapi ini masing-masing orang lah. Tapi pada prinsipnya dalam praktik biasanya kami meminta ke majelis hakim. Kami meminta ke majelis hakim untuk meminta JPU membuat, karena kami dapat berita acara pemeriksaan, kami menyampaikan ke majelis hakim untuk menyiapkan berita acara pemeriksaan untuk didapatkan sebagai bahan pembelaan. Dan di dalam KUHP baru itu diatur disebutkan bahwa itu sebagai bahan pembelaan penting dalam persidangan nanti. Nah mungkin demikian Kak Riki. Mungkin peserta ada yang mau menambahkan, silahkan. Kita diskusi lah seperti itu. ya. Kira-kira. Izin memberi tanggapan. Demikian. Jadi setelah KUHP dan KUHP baru ini akan terjadi karena diberikan ruang besar bagi seorang advokat untuk melakukan pra peradilan. Nah, disinilah saya mendengar isu bahwa hakim-hakim itu akan kewalahan karena saat ini saja tumpukan perkara itu sudah banyak, apalagi nanti ketika ada dalam satu perkara, terus seorang lawyer aktif akan melakukan pra peradilan di beberapa jenjang yang dulu tidak diatur, sekarang dibuka seluas-luasnya. Ini akan menjadi masalah baru menurut saya ya. Mungkin kalau dari saya sekian dulu. Kita ikuti fenomena-fenomena apa yang terjadi akan terjadi di perkembangan zaman hukum ini. Terima kasih. Iya, saya lanjut aja tanpa mengurangi Pak Hafiz, saya lanjut Pak Hafiz. Ini fenomena menarik ini karena objek pra peradilan itu mulai diperlebar. Jadi sudah ada diskusi di teman-teman lawyer ya. Kita pengen cari di tahap apa gitu. Begitu Kak Regi. Kita nanti diuji di tahap, kita ambil pra peradilannya di penahanan aja. Kalau ada penahanan kita ambil pra peradilan berapa loh. Gitu. Jadi nanti kita ambil jobnya di proses penangkapan aja, penyitaan alat bukti aja gitu. Itu pada aspek formilnya. pra adjudikasinya itu sudah mulai berantem, sudah mulai berkelahi lah. Tapi pada prinsipnya ini penting kakak pangeran, penting karena mau tak mau ini penerapan prinsip due process of law harus diproteksi. Proses penahanannya, proses penangkapannya, proses penyitaan dokumen, penyadapan, itu semua harus diuji prosesnya. Jangan tadi kita kembali jangan sampai ada abuse power. Ini proteksi awal dalam sistem peradilan pidana. Dan secara teknis yudisial kita melihat bahwa contoh penahanan ada clue-cluenya diatur dalam KUHP loh. Soal penahanannya itu clue-cluenya diatur. Kalau misalnya proses penahanan itu dilakukan dan surat pemberitahuan penahanannya itu tidak diberikan satu kali kemudian tidak diberikan kepada keluarga, penasihat hukum,
dan dia jatuh. Nah itu kan pelanggaran formil. Kalau lawyer mengetahui hal itu, ditahan hari Senin, hari Rabunya baru surat diberikan, pra peradilan lah pasti. Pra peradilan, dan itu pasti akan tidak sah karena melanggar ketentuan perundang-undangannya. Begitu juga dengan clue tentang syarat-syarat penahanan. Syarat-syarat penahanan. Saya barusan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Apa dan menariknya JPU membalas KKRI. Selama kita mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu tidak pernah dibalas dan dibalasnya lisan. Tunggu atasan. Atasan masih pertimbangkan. Tunggu ACC pimpinan bla 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 jawabannya. Tapi yang menariknya di KUHP baru mereka balas mempertimbangkan tentang syarat penahanan. Mereka sampaikan bahwa klien Anda kalau hari ini dia mau membayar gitu, bahasanya begitu. Kalau hari ini dia mau membayar, mengembalikan kerugian negara yang diduga dilakukan tindak pidana korupsi itu, maka kami akan menangguhkan penahanan. Itu alasannya dari jaksa penuntut, jaksa penyidik. Saya mengajukan penahanan dan jawabannya seperti itu. Nah, yang menarik dalam KUHP baru ini ada balasan surat yang disampaikan oleh penyidik terkait dengan permohonan penangguhan penahanan. Kalau dulu kan tidak. Nah, kita lihat syarat-syarat penahanan itu ada kan clue-cluenya diatur itu kan. Kita bisa saja mengajukan majelis hakim pra peradilan, ini klien saya ditahan. Ancaman pidananya di bawah 3 tahun. Syarat sah penahanannya dia penuhi. Bukti pernyataannya ada nih majelis. Kok dia mau ditahan itu? Mohon dong diperiksa majelis pra peradilan. Apakah penahanannya bisa dilakukan atau penahanannya tidak sah? Silakan. Nah itu sah-sah saja sebagai praadjudikasi dalam proses pidana. Dan itu konsekuensi kakak pengiran dari tidak dibentuknya hakim komisaris, hakim pemeriksaan awal. Karena pertimbangan wamen kan kita bukan negara kontinental kan. Ya, kalau orang dapat tahan di Gane, contohnya orang dapat tahan di Gane Dalam di Halmahera Selatan, itu tunggu sidang hakim komisaris di Labuha, itu kan jauh tuh kakak. Kira-kira Indonesia, ya. Kira-kira demikian. Mantap, mantap. Silahkan Kak Fardi Tolongarah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video. Fadli, Izin. video gambar nggak ada. Oh, mohon maaf Pak, Abang Eros, adik HP kamera depan ada pecah. Jadi mohon Oke, maaf. lanjut Fadli. Izin memperkenalkan dulu, saya pengacara yang terbilang baru. Saya kebetulan bersama berrekan dengan Pak Safrinyong satu kantor. Tanpa mengurangi rasa hormat, ada beberapa hal yang menurut saya perlu untuk Abang Eros bantu untuk memberi pencerahan terhadap saya begitu. Kebetulan PKPK waktu saya ikuti, Abang Eros juga menjadi materi. Pertanyaan pertama soal delay, bahwa objek pra peradilan itu diperluas soal kalau keterlambatan pelaporan itu tidak ditindaklanjuti, maka itu menjadi objek pra peradilan. Tetapi kalau kita lihat di KUHP baru belum mengatur spesifik berkaitan dengan kapan atau waktu yang terlewati sehingga itu bisa menjadi ukuran dalam proses pra peradilan itu. Bagi adik belum ada pengaturan khusus spesifik berkaitan dengan kasus perkara itu lanjut atau tidak sehingga bisa menjadi objek pra peradilan itu. Nah, itu yang saat ini masih menjadi kalau kita lihat kan pidana kan menganut lex serta begitu ya, harus jelas. Tapi persoalan
Halo Kak, berkaitan dengan bagaimana kita mampu menentukan bahwa bukti yang dihadirkan oleh kepolisian atau kejaksaan itu adalah bukti yang diperoleh tidak sah, sehingga bukti itu bisa kita kategorikan sebagai bukti yang ternodai begitu. Apa parameternya begitu? Saya kira uh, Abang Eros yang sudah malah melintang di dunia ini barangkali bisa memberi pencerahan berkaitan dengan itu. Karena kita di advokat, kita untuk menganalisa itu kita tidak punya kemampuan itu, kita tidak punya alat untuk memproteksi itu. Bagaimana sebagai lawyer kita mampu mengenal itu, memproteksi itu secara akurat gitu. Untuk kita menilai apakah bukti itu ternodai sehingga tidak memiliki nilai pembuktian. Demikian, mohon ditanggapi. Mohon maaf sebelumnya. Iya, pertanyaan ini pertanyaan akademik sebenarnya nih. Pertanyaannya pertanyaan akademik terkait dengan penanganan perkara. Apa yang disampaikan oleh Pan tadi benar bahwa pengaturan terkait dengan upaya pra peradilan terhadap penanganan perkara yang berlaut ini, bagaimana pengaturannya? Seperti apa? Nah, kalau kita melihat pra peradilan dalam hal upaya paksa yang diatur dalam pasal 89 itu kan hanya mengatur pada beberapa poin. Penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, apalagi pemblokiran, pemeriksaan surat, larangan tersangka untuk keluar negeri. Ini ketentuan normatif yang diatur dalam pasal 89 yang mengatur bab terkait dengan upaya paksa. Upaya paksa yang dapat dilakukan pra peradilan. Seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan kalau misalnya indikator yang dipakai dalam hal laporan yang delay tadi yang larut di proses penyidikan, kira-kira indikator normatifnya apa? Clue-nya apa untuk diajukan objek pra peradilan? Kalau pertanyaannya seperti itu, sederhana kita menjawabnya bahwa dengan berlalutnya waktu itulah keadaan hukum itulah menjadi bahan objek untuk mengajukan pra peradilan. Ketentuan waktu terkait dengan proses penyidikan belum jelas ini. Kalau saya keliru mohon diluruskan. Ketentuan waktu, kapan waktu penyelidikannya itu dilaksanakan? 1 tahunkah? 2 tahunkah? 3 tahunkah? Itu belum jelas diatur. Kemudian waktu proses penuntutan dalam hal tahap 2, berkas diserahkan ke tahap penuntut, itu penuntut akan melimpahkan ke pengadilan itu ketentuannya berapa. Tapi yang diperdebatkan sekarang ialah waktu proses penyidikan itu. Diatur tidak waktunya proses penyidikan. Nah, kita lihat di KUHAP, apakah proses penyidikan itu diatur waktu tidak? Tolong dibantu Pak Fardi. Pak Fardi. Pak. Halo. Nah, kalau kita lihat di KUHAP terkait dengan proses penyidikan, tentang bab penyidikan itu, ya, pengaturan waktu itu diatur tidak. Nah, itu yang menjadi objek yang terkait dengan proses delay dalam hal penanganan perkara tadi. Nah, terus kemudian dalam bayangan kita proses pra peradilan terhadap penanganan perkara yang berlarut, kira-kira opsional
Yudisial apa yang nanti diputuskan oleh hakim pra peradilan kalau mengabulkan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dinilai secara akademis. Apakah nanti hakim meminta penyidik untuk membeberkan tentang dengan keberhalangan dalam hal penanganan perkara ini, kita kesulitan misalnya dalam hal mengumpulkan bukti A, kita kesulitan karena ada saksi yang paling penting di luar negeri. Nah, apakah hal-hal itu nanti diputuskan dalam peradilan, misalnya dikabulkan? Nah, itulah proses. Belum ada secara spesifik yang mengatur terkait dengan delay penanganan perkara di tingkat penyidikan sehingga dijadikan objek pra peradilan. Nah, kalau kita lihat di pasal pasal 22 ya, kita lihat misalnya. Ini saya cek di ketentuannya ini dari pasal 22 tentang bab penyidikan ini tidak mengatur tentang waktu. Kalau saya keliru mohon diluruskan. Di KUHAP tidak mengatur tentang waktu tentang penyidikan itu seperti apa. Nah, ini menjadi mungkin butuh diskursus panjang nanti, atau mungkin nanti ada putusan Mahkamah Konstitusi yang nanti mengatur norma baru terkait dengan proses penyidikan itu berapa waktu lama. Nah, ini yang menjadi debatable, Pak Fad. Nah, bayangan saya misalnya, contoh misalnya kita ambil kasus lama ya, proses penyidikan di kasus di Halmahera Selatan itu yang ada kapal-kapal, masih ingat kan? Ada SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik karena tidak cukup bukti, kemudian Halmahera Corruption Watch mengajukan pra peradilan tentang SP3, kemudian pra peradilan itu dikabulkan. Hakim memerintahkan kepada penyidik untuk melanjutkan penanganan perkara itu. Dilanjutkan penanganan perkara itu, SP3 dicabut, tidak lagi ditemukan bukti. Penyidik keluarkan lagi SP3. Dia kan mutar itu kalau tidak cukup bukti. Nah, dalam hal delay tadi, kalau misalnya di pemeriksaan yudisia di forum pra peradilan, nah kira-kira apa nanti yang mau disampaikan? Kalau soal waktu, apakah diatur secara normatif, secara jelas, limitatif, misalnya tentang penahanan gitu tadi. Saya bilang poin penahanannya tadi. Penahanan wajib 1 hari setelah ditahan, wajib surat pemberitahuan penahanannya diberikan ke keluarga, bla bla keluarga penasihat hukum 1 hari. Kalau tidak diberikan 1 hari, maka penahanan itu tidak sah. Kita lihat di proses penyidikan, ada tidak pengaturan tentang ketentuan secara normatif, secara jelas bahwa kalau misalnya proses penyidikan ini melewati waktu sekian, maka proses penyidikannya seperti apa? Nah, inilah masih ada kekurangan-kekurangan yang diatur terkait dengan KUHAP yang baru terkait dengan objek delay dalam hal penanganan perkara itu. Mungkin nanti Pak Fadil perkara yang belum ditindaklanjuti di pra peradilan lah, biar nanti ada pedoman hukum di situ, Pak Pan. Nanti bilang nih, Pak Nyong seperti itu. Siap, Bang, siap. Kemudian pertanyaan kedua, tadi terkait dengan bukti, cara perolehan bukti. Itu baca Prof. Edi punya buku tuh. Ada beberapa tahapan penanganan perkara. Yang paling penting itu tentang dengan bukti itu, cara perolehan bukti. Bukti ini dia sah atau tidak dalam hal diperoleh oleh penyidik gitu. Nah, contoh kita lihat di pasal terkait dengan pra peradilan, objek pra peradilan. Upaya paksa itu kan diatur salah satunya adalah penyitaan itu. Kita lihat di pasal pra peradilan pasal 89 itu kita lihat terkait dengan bukti. Objek pra peradilan terkait dengan pemeriksaan surat atau penggeledahan. Nah, dalam tahapan upaya paksa itu, penyidik melakukan penggeledahan, penyidik melakukan pemeriksaan surat di 2 objek upaya paksa yang dapat diajukan pada peradilan.
Dan kemudian dalam hasil penggeledahan itu, penyidik menemukan bukti surat atau dokumen yang menerangkan terkait, yang mendeskripsikan terkait dengan peristiwa pidana itu. Atau dalam pemeriksaan surat, penyidik menemukan bukti dokumen atau yang menjelaskan terkait dengan keadaan pidana itu. Nah, belakangan setelah bukti itu dipakai, kemudian digelar perkarakan, dan ada peningkatan status ke penyidikan, dan di situ keluar 2 alat bukti dan ditetapkan tersangka, maka diajukanlah upaya pra peradilan misalnya. Proses pemeriksaan penggeledahannya tidak sah. Proses pemeriksaan surat tidak sah. Maka secara mutatis mutandis, dokumen-dokumen yang diperoleh dari proses penggeledahan, dokumen-dokumen yang diperoleh dari pemeriksaan surat, atau dokumen-dokumen yang diperoleh dari proses penyadapan atau penyitaan, kalau misalnya dalam upaya pra peradilan dan hakim menyatakan bahwa tahapan-tahapan itu dia tidak berdasar secara hukum dan melanggar hukum, maka dokumen-dokumen itu dianggap tidak sah dan tidak akan dijadikan bukti dalam proses pembuktian nanti. Atau tadi buktinya tercemar ya, Pak Fadli Tunggala. Nah, ini dalam konteks teknis yudisial, teknis yuridis yang kita dapat lihat di KUHP yang baru. Jadi bisa saja tinggal kemampuan lawyernya, misalnya ada bukti penting yang menerangkan terkait dengan sebuah peristiwa pidana, namun karena proses penggeledahannya itu melanggar hukum, maka bukti itu tidak dapat digunakan. Secara mutatis tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian karena sudah tercemar, diperoleh dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Kira-kira demikian Pak Fad. Terima kasih, Pak. Ya, siap. Oke, terima kasih Kak Eros atas informasi-informasi yang telah diberikan kepada kita semua peserta. Dan ini kita intinya sama-sama belajar di KUHP dan KUHP baru. Kita telah berada di ujung acara. Terima kasih kepada peserta untuk yang telah mengikuti webinar hukum peran advokat di KUHP baru dan KUHP, hak-hak advokat dalam KUHP dan KUHP baru. Jadi rencananya nanti kita kantor hukum Reginaldo Sultan Co akan mengadakan agenda ini setiap sebulan sekali karena untuk menyambut 10 tahun kantor hukum Reginaldo Sultan Co pada Agustus 2025. Baik, sekian dari saya moderator sore hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya selaku moderator menutup untuk acara sore hari ini. Terima kasih para peserta yang telah hadir. Terima kasih Kakak Eros. Terima kasih Kakak semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Eros. Terima kasih. Terima kasih Kakak Eros. Siap Sampai Sabtu depan. Siap Sekjen. Oke. Sabtu tanggal 7. Sabtu tanggal 7 turun ke Ternate. Ternate. Kakak Sedi dari Palu, terima kasih. Siap, Kakak Regi, izin. Dari Bacan, Kakak Safrinyo. Kalau gini udah bisa keluar nih, udah bisa layout. Siap, sudah kayak gini. Siap. Oke, saya pamit ya. Pamit Siap. semua. Siap. Terima kasih. Terima kasih Kak Eros. Siap, Eros. Terima kasih banyak. Terima kasih moderator Kakak Hafiz. Siap, Bang Sawan. Terima kasih Bang Sawan. Terima kasih Kakak moderator. Terima kasih, Sob. Kasem. Siap, Kakak izin. Tuh.